kasih sudah mengklik video ini. Kenalin, aku Suci Fitriani, mahasiswa Fakultas Ekonomi Bisnis Prodi Manajemen. Di video kali ini, seperti biasa, aku bakal sharing materi mata kuliah Manajemen Inovatif yang pembahasannya kali ini adalah Human Capital. Human Capital itu apa sih? Yuk kita bahas. Istilah human capital pertama kali dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi. Ia juga mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu kemampuan, perilaku, usaha, dan waktu. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut, berikut penjelasannya. Yang pertama, karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan, misalnya inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, serta komitmen. Yang kedua, kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, serta bakat. Yang ketiga, motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu seperti semangat tim dan orientasi tujuan. Aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset fisik terdiri atas peralatan, gedung, dan tanah. Aset tak berwujud seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal. Model konseptual yang dikemukakan oleh Dave Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran sumber daya manusia didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Nah, dari 2 dimensi ini muncul 4 peran sumber daya manusia, yakni ada 3 tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Activity level misalnya rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Fungsional level misalnya divisi dalam mengukur aktivitas, mengumpulkan dan menerjemahkan data, serta mengambil tindakan koleksi. Strategic level memberikan pemahaman hubungan antara sumber daya manusia, strategi, dan kinerja secara penuh. Dari tingkatan kompetensi tadi, diketahui bahwa melakukan pengukuran nilai human capital pada ketiga tingkat tersebut dimulai dari tingkat korporat dalam unit bisnis fungsional. Tingkat rendah yaitu aktivitas dari divisi sumber daya manusia. Untuk mengintegrasikan sistem pengukuran tersebut menjadi sistem yang kohesif dalam satu jalur yang terdiri dari 3 tingkat, dan pada masing-masing tingkat terdapat aktivitas yang dapat diukur beserta hasilnya. 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan seperti ini dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan. Kedua, pelanggan dapat memilih layanan mana yang telah perusahaan sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu commodity skill. Kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya kemampuan mengetik dan kemampuan mengolah komputer. Leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang terakhir, proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan merek. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga materinya bermanfaat bagi kita semua. See you next video.
And it goes a little something like